Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, wahai yang maha dekat, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang kau hadirkan, yang kau saksikan, menyimak dimanapun, menjadi hamba yang kau ridhoi. Jadikan pertemuan ini menghapus semua dosa dan aib, menguatkan iman kami, memperbaiki akhlak dan ibadah kami, menjadi jalan sisa umur kami istiqomah, menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini. Tidak ada yang jawab. Apakah Allah menyaksikan? Menyaksikan. Apakah di ruangan ini ada malaikat? Ada. Bagus. Apakah tempat yang kita duduki ini nanti bersaksi di akhirat? Saksi. Tidak ada satupun yang tidak kelihatan oleh Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Semuanya kelihatan secara teliti. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan teliti apapun yang kau kerjakan. Kalau keyakinan ini ada pada diri kita setiap saat, sudah beda hidup kita. Kalau kita yakin Allah melihat kita, sudah tidak sibuk ingin dilihat orang. Orang mau lihat, mau tidak lihat, mau tahu, mau tidak, enggak ada masalah. Enaknya hidup yakin ke Allah itu tidak ribet hidup. Ribet itu adalah ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dihargai orang, ingin dihormati orang, ingin diberi orang. Pasti urusannya tujuannya mahal. PKM punten, ini pintu SOP-nya kebuka semua ya Ustaz? Boleh dibuka sedikit pintunya Bu, supaya anginnya masuk. Dibuka saja pintunya ya. Nah, itu jadi suaranya jelas, anginnya juga optimal. SOP ini ya, katanya jadi kiai harus peka. Kalau orang tidak peka, tidak berbuat. Baik, hari ini judulnya, ini ada tamu Al-Muttaqin. Mana Al-Muttaqin? Masya Allah, dari mana Al-Muttaqin ini? Kasih. Hampir saya sangka ini dari Jepara kemarin, karena kerudungnya sama. Nggak boleh disebutin ya, karena ada waktu lebaran bertamu, jadi stres tamunya karena sama dengan gordennya. Ya beda, maaf ya, saya berburu, saya mohon maaf. Kita cari judulnya ya, tapi dipotret dulu lah ya. Baik, yang kedua dari Nurul Hidayah. Mana? Tidak ada. Oh, tidak apa-apa kalau nggak ada.
maha besar ini. Kenapa saya jadi nakal begini ya? Nah baiklah ya. Ibu dari mana tadi? Hah? Depok. Oh dari Cirebon ya. Baik, maaf ya. Nah, sekarang kita akan membahas Bu, Pak, apa yang paling penting dalam hidup ini supaya hidup kita ini bahagia, selamat, keperluan kita dicukupi. Apa yang paling penting? Hah? Yang paling penting kita disukai Allah, titik. Sebab yang punya segala-galanya siapa? Allah. Yang menentukan segala-galanya siapa? Allah. Yang maha baik siapa? Allah. Yang maha penyayang siapa? Allah. Yang maha kaya siapa? Allah. Yang punya sorga siapa? Allah. Dah, ibu mau usah ribet pengen disayang suami. Suami ibu kurang kasih sayang. Iya kan? Yang sempurna kasih sayang cuma Allah. Allah. Makin ingin disayangi orang, makin sering sakit hati. Betul atau betul? Ini juga. Oke. Jangan terlalu lebay sama nenek ya. Ya, nenek kurang mesra sudah. Sekian puluh tahun dimesrain. Udah mau bahagia mah fokus satu aja. Gimana caranya supaya Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha tahu segala-galanya sayang kepada kita, lebih sayang lagi. Sebetulnya sekarang aja kita disayang Allah nih, kalau enggak gak kesini nih. Kalau enggak kita kafirin ini. Iya. Kalau Allah tidak sayang, kita nggak dikasih hidayah. Kalau Allah nggak sayang, kita akan ke masjid, di diskotik ini. Kalau Allah nggak sayang, nggak mau dengan pengajian, nggak mau. Setan tuh menghalang-halangi kita dengan ilmu. Ini karena rahmat Allah aja. Tahu kenapa Bapak dihargai istri? Karena Allah nutupin aib. Dibuka aja aib Bapak, muntah itu istri Bapak. Karena ijazah Bapak, astagfirullahaladzim. Aduh. Aman. Saya nggak mau ngomong ijazah. Ya udah bagusan. Baik, saya akan bacakan hadis sederhana ini ya. Ada dua sifat yang sangat disukai Allah, yaitu al-hilm dan al-ana. Al-hilm, hilm itu adalah orang yang punya sifat tenang, bisa mengendalikan amarah, lapang dada ya. Sifat hilm ini adalah kapan nampaknya hilm ini? Ketika ada aksi, ada omongan yang gak enak, ada yang celetak-celetuk, ada yang menghina, ada kondisi yang tidak cocok dengan keinginan kita. Nah, ada sesuatu yang memancing dan dia bisa menahan, namanya ilm, al-hilm. Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat halim, ya, al-halim. Al-halim artinya maha penyantun. Dan lawan dari al-hilm adalah al-jahl, yaitu bodoh, orang yang ugal-ugalan, emosional, temperamental, mudah meledak, maka disebut dan al-azalah. Azalah itu sifat tergesa-gesa, dikit-dikit bereaksi, dikit-dikit celetak. Nyat awan. Jadi orangnya itu reaktif, tergesa-gesa. Ini al-jahl, ini bodoh. Dia tidak berhitung reaksi. Dia akan menimbulkan petaka. Sedangkan al-ana, yaitu
sifat hati-hati, tidak tergesa-gesa, sehingga Rasulullah SAW bersabda, at-ta'anni minallah wal ajala minasyaiton. Sifat tenang itu dari Allah, dan sifat orang yang suka tergesa-gesa, terburu-buru, reaktif itu minasyaiton. Ya. Jadi orang yang al-anah atau at-ta'ani minallah itu sifatnya tenang, hati-hati, tidak buru-buru dalam bersikap. Dia selalu mempertimbangkan. Nah, ini sifat orang takwa, karena orang takwa itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti orang yang berjalan di sekitar onak dan duri. Kalau banyak duri jalannya hati-hati tidak? Nah, itu ciri orang takwa. Mau bicara hati-hati, mau celetak-celetuk hati-hati, mau berkomentar hati-hati, mau nanya hati-hati, mau cerita hati-hati, semuanya pakai pertimbangan. Nah, orang-orang yang al-ajalah dia pokoknya mau ngomong saja, celetak-celetuk aja, nggak pakai mikir. Dikit-dikit celetak-celetuk, banyak komentar. Kalau ada yang ngomong belum juga beres dipotong. Belum juga apa-apa langsung ngebalas, nggak mikir lama, langsung aja dia tumpahkan. Ini sifat buruk. Yang dicintai Allah tadi apa? Al-hilm dan al-anah. Ini kayaknya banyak yang tersinggung nih wajahnya. Dari siapa yang ngelaporin? Lanjut. Apa pelajarannya seperti ini? Kalau di surat Al-Baqarah 255, wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dan Nabi Ibrahim juga termasuk yang sangat penyantun. Sedangkan ciri orang takwa wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan itu ciri orang takwa. Orang takwa itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Di antara cirinya menahan marah dan memaafkan orang. Jadi kalau ada rajin sholat tapi pemarah, mudah marah, marah-marah terus, nah itu kurang takwa. Sekarang bapak yang kurang enak nih, zaman nyindir. Bu, Pak, dengar ya, jarang ada orang yang tak punya target. Saya tidak mau jadi pemarah, jarang. Marah itu kan dibagi 4. 1, mudah marah, mudah reda. Mudah marah, susah reda. Ulangi. Mudah marah, susah reda. Ini yang terburuk nih. Dikit-dikit marah dan gak mau reda. Oh, ini jauh dari ketakwaan. Orang yang seperti ini hidupnya tidak akan bahagia. Kok tidak bahagia? Karena Allah tidak suka. Kalau udah marah tuh udah gak mau lagi ngomong, gak mau lama sekali. Yang kedua, mudah marah, mudah reda. Baik buruk. Ada yang jawab nggak apa-apa, saya gak akan marah. Ini juga akan marah ya. Sok aja nggak jawab, sok. Tahu yang mudah marah? Mudah marah, tapi mudah juga reda. Rujuk macam, maaf ya, marah sama istri, pakai dong otaknya bu. Maaf ya bu, saya barusan ngomong gak enak. Tahu seperti apa? Seperti ini nih, orang yang mudah marah, tapi mudah minta maaf. Seperti ini, marah, aku jangan gitu dong.
maafin ya Bu, saya barusan ngomongnya nggak enak. Nah seperti ini hasil. Mengerti tidak? Ini nggak bisa rata nih, beda dengan tadi ya. Jadi kalau ibu marah ke anak tuh, hati anak tuh kayak gini Bu. Bapak kalau marah ke istri, nah hati istri begini. Walaupun bapak minta maaf, harus digini-gini minta maafnya susah Pak Lama. Harus disetrika. Disetrika pakai uang 2 miliar. Serius ini. Ini lurus lagi, tapi nggak bisa lurus. Keburu risak hatinya. Kata istri, ya Pak, udah saya maafkan. Memaafkan dengan melupakan itu beda kapling. Memaafkan udah lurus, tapi risak ini nggak secepat ini. Jelas? Lagi mending kalau kertas, gimana kalau kaca? Udah keburu pecah. Sama ibu marah ke suami juga begini. Kalau sering marahnya begini hati suami. Saya sangat berharap perumpamaan ini bisa masuk ke pikiran kita, ya. Tadi ngerisek ini mah sebentar, tapi hasilnya memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Memaafkan bisa sekarang, ya Pak, saya sudah maafkan semua perbuatan Bapak, tapi lupa. Saya pernah melihat perumpamaan ini dan masuk ke pikiran saya, sehingga saya berharap Bapak Ibu juga mempertimbangkan kalau mau marah. Sebelum dimarah begini, bagus kan? Sesudah dimarah begini. Ini kalau sekali ya. Kalau rajin marah ya. Hati suamimu jadi kayak gini. Ini serius hadirin. Ini bukan perkara sederhana ini. Orang suka marah itu zolim. Orang yang suka marah itu tidak bahagia hidupnya. Tidak bahagia. Kenapa? Karena Allah tidak suka sama pemarah. Tidak suka. Itu secara pahala habis diberikan kepada yang dimarahin. Kalau yang dimarahin tidak salah dan dijolimi, doa orang yang dimarah mustajab, bisa jadi bencana bagi kita. Oh iya, bencana itu. Orang yang pemarah itu tidak akan sehat. Raut mukanya juga berantakan. Walaupun baru keluar dari salon, marah-marah, langsung tuh pindah bulu mata palsunya ke sini. Lihat orang-orang yang marah, orang yang cakep aja marah-marah jadi jelek. Udah ibu jangan diterusin, apalagi jelek. Jangan ibu, jangan bikin saya marah. Tenang Pak. Ibu jangan banyak komentar. Baru juga dibilangin orang lewat ke Depok jangan marah Pak. Siapa yang marah? Bapak sakit perut ya kan. Lanjut. Wajib nih siapapun yang ingin hidupnya disukai Allah, al-hilm dan al-anak. Kalau bapak ibu punya sifat marah sampai tua, gagal jadi tua. Harusnya kalau TK kita mudah marah, SD mudah marah, ada masalah marah, SMP dikit-dikit masalah marah, kuliah dikit marah, udah jadi orang marah-marah. Berarti dia nggak lulus jadi orang tua, ya kan? Harusnya tiap ada masalah kita makin baik mengatasinya. Bukan sama aja, ada soal marah, ada soal marah.
berarti dia nggak bagus hidupnya, nggak ngerti. Pemarah itu orang lemah, Pak. Karena orang yang perkasa alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang perkasa itu orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah. Dengar ya, tersinggung itu normal, sakit hati normal, kecewa normal, pedih hati normal. Tapi menjadi pemarah itu pilihan. Bisa ditahan, bisa marah. Jadi tersinggung itu wajar, Pak. Ibu tersinggung oleh tetangga, wajar, normal. Tapi mau jadi pemarah atau menahan marah itu pilihan. Ini saya lihat ya dari depan selama ini tekanannya berat. Siapa nih yang melaporinnya? Atau juga ada yang gembira, ini ceramah cocok nih buat yang di sebelah saya. Sebelah saya orang yang mudah marah. Kata yang sebelahnya, ya Allah, ini ceramah jitu buat yang di samping saya. Rupanya dua-duanya pemarah, tapi nggak ngaku. Jadi harus bagaimana doa? Satu, kita harus punya target bahwa saya tidak mau jadi pemarah, saya tidak mau jadi orang yang tergesa-gesa. Saya ingin punya sifat yang dicintai Allah, Al-Hilm dan Al-Anah. Maaf ya Bu, Pak, kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya sifat Al-Hilm dan Al-Anah, badannya insya Allah lebih sehat. Karena nggak ribet hidupnya. Dan maaf ya, nggak perlu pakai banyak dempul, tetap enak. Iya. Jadi bercahaya hatinya tuh enak. Akan bahagia. Juga menyebar kebahagiaan itu ke yang lain. Kalau orang punya sifat Al-Hilm dan Al-Anah, walaupun rumahnya kecil, lapang. Walaupun punya rumah besar, kalau pemarah sempit. Asli Bu, mau rumah diluasin sebesar apapun, kalau hatinya pemarah mah nggak ada cerita. Nih Pak, kalau Bapak pemarah, istri tuh gak minat lihat Bapak pulang ke rumah, kecuali uangnya aja yang diminat. Didit, si Bapak nggak lembur dong Pak, karena merasa aman. Sama kalau ibu pemarah itu repot, anak-anak tuh gak betah di rumah. Mendingan main sama teman, mendingan lihat HP daripada ketemu ibunya yang marah-marah melulu. Udah takdirnya pemarah itu tidak disukai Pak. Rasulullah bukan pemarah. Masih kuat diteruskan kayak ini. Ada kakek-kakek, ini cerita ini selalu saya ceritakan jangan. Ceritakan. Umurnya 80 tahun, awet muda, sehat, seger. Apa rahasianya kakek kok sehat betul, awet muda lagi? Saya sih kuncinya mah satu, nggak mau marah-marah, kecuali untuk urusan penting. Itu yang pertama, nggak mau marah kecuali yang penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting. Anteng aja sih kakek mah. Spion itu copot ada yang nyolong, biarin, beli lagi. Rese, nggak pakai jengkel, karena mau jengkel juga udah kabur malingnya ya, dan tetap harus beli. Maaf listrik jadi mahal, cabut. Kalau dicabut gelap dong bayar. Si bupe katanya Presiden Amerika sekarang si Trump biarin, nggak ada yang diribetin, ya nggak perlu diribetin, mau ngapain juga. Ini cucu bayarannya jadi mahal, keluarin. Dikeluarin nanti blow on, bayar. Saya sih nggak nyuruh gitu-gitu amat ya kan.
Tapi masa kaos kaki jelek aja bikin berantem, Pak? Di mana kaos kaki, Bu? Ibu tuh udah jadi istri saya berapa lama? Masa nyimpen kaos kaki aja gak bener? Pak, itu kaos kaki udah jelek banget, Pak. Bolong, bau, dan tinggal sebelah. Masa mau diributin? Lebih sibuk jaga perasaan istri dong daripada ngurusin kaos kaki jelek kayak gitu. Itu juga nemu. Oke, gak worth it lah. Gak ada apa-apanya kita marah untuk urusan cetek kayak gitu. Hah? Istri masak. Bapak udah tahu belum? Masakan istri itu rasanya apa? Cuma dua. Dengerin lelaki. Nanti jadi emosi begini. Masakan istri itu cuma dua rasanya. Enak dan enak sekali. Gak ada lagi yang lain. Tapi asin, kan? Diam. Itu masalah kumur-kumur, ya kan? Minum, belum beres. Sekejap asin bisa hilang dengan setengah gelas. Tapi, Bu, asin bener sih. Ibu juga jangan rewel. Kasihan aki-aki ini. Udah banyak masalah, direwelin. Udahlah, cetek dunia ini, kerudung, jarum pentul nggak ada. Nggak ada masalah. Kenapa sih ribut jarum pentul? Ini tadi jarum pentul di sini nih. Sekarang kemana? Ya, ini kan dipegang, Bu. Kalau lupa tuh nggak usah. Udahlah hadirin. Betul tidak sih, Pak? Masa kita mau tidur marah, mau makan marah, ke kamar mandi marah, nyari barang marah. Mau apa hidup kayak gini? Mau apa? Kita tuh mau bahagia. Bahagia tuh kalau kita disukai Allah. Disukai Allah kita kalau tidak pemarah. Ngomong mah enak, itu teori. Ya udah, terserah ibu, sok aja marah-marahnya. Tahan, Bu. Ini saya mau cerita caranya sekarang. Mau tahu? Ada yang kira-kira ini yang lagi ceramah suka marah-marah tidak? Ditahan, Bu. Aduh, apalagi lagi muhasabah, coba Pak. Lagi muhasabah, usuh-usuhnya ya Allah. Rupanya dia nggak tidur, jadi pas giliran usuh, ini pengen sih, begitu. Tapi nggak mungkin yang ada disikut. Lagi begitu tiba-tiba, tong-tong, alarm bunyi. Tapi kalau setiap godaan bikin marah, kapan bahagianya itu? Jelas? Harus punya tekad. Siap nih? Insyaallah. Saya tidak mau jadi suami pemarah. Saya tidak mau jadi istri pemarah. Saya tidak mau jadi orang tua pemarah. Saya tidak mau jadi tetangga pemarah. Harus punya tekad itu. Kalau enggak masuk orang takwa. Apa sih untungnya jadi orang takwa? Jelas dicintai Allah. Orang takwa, innallaha yuhibbul muttaqin. Orang takwa itu urusannya ditolong oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang takwa itu urusannya tuh diberesin oleh Allah. Mudah. Makanya pemarah tuh ribut aja hidupnya. Karena pemarah itu dia bukan bagian dari solusi. Dia bagian dari masalah. Jadi gimana dong, cepetin gimana caranya? Jadi jengkel nih dari tadi, nyindir melulu. Satu, tekad. Kalau nggak ada tekadnya nggak bisa. Kenapa ibu sampai ke sini dengan bapak jauh-jauh pakai bis? Karena bertekad mau ke sini, betul tidak? Gara-gara bertekad harus nyewa bis, nabung. Di jalan juga sampai bawa PPO ditahan. Saya mengerti, Bu. Kalau
Kalau ibu-ibu, bapak-bapak naik bis kan harus sabar dengan aneka aroma ya. Nah, sampai karena tekad, berapa banyak yang nabung puluhan tahun karena bertekad ingin haji. Allah sangat menghargai orang yang bertekad. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Nah yang kedua, kita harus tahu bahwa kita bisa berubah itu dengan pertolongan Allah. Jadi bukan karena ikhtiar saja, tapi dengan Allah. Kalau Allah nggak nolong, nggak bisa marah-marah aja sampai mati. Makanya yang kedua harus doa, minta ke Allah supaya diberikan kemampuan al-hilm. Ada doanya saya sampaikan ya. Yang paling gampang doa yang Allahumma ati nufusana taqwa, Allahumma ati nafsi taqwa. Itu masuk ke dalamnya. Ya Allah, berikan kepada saya jiwa yang takwa. Allahumma, maksudnya ikutin. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, hati itu berikan kepadaku. Allahumma ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa, hati nafsi takwa. Wa zakiha. Jangan emosi dong. Wa zakiha. Kita sama-sama emosi. Wa zakiha. Anta khairu man zakaha. Ya Allah, dan bersihkan jiwa ini. Jadi minta dibersihkan ini, itu doa penting sekali. Karena masalah tuh si penyakit tadi. Kita minta dibersihkan dari sifat tergesa-gesa, sifat mudah marah. Wa zakiha. Anta, engkau khairu man zaka, engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah ya Allah penolong jiwa ini dan pemelihara jiwa. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Baca doa itu artinya nanti jiwa kita itu jadi takwa dan dibersihkan dari segala yang mengacau-acau. Satu tekad, dua tawakal ke Allah. Yang ketiga apa yang mesti dilakukan? Nah Bapak Ibu, kalau ingin bisa menahan amarah dan tidak tergesa-gesa ya, latihannya adalah Bapak Ibu harus belajar lagi. Yang ketiga, belajar ilmu bagaimana Rasul, para sahabat bisa tidak marah, bagaimana keuntungannya menahan marah. Pakai ilmu Pak, karena nggak pakai ilmu nggak bisa. Orang itu mau berbuat namanya karena ambak apa manfaat bagiku. Kita harus tahu untungnya menahan marah dan ruginya jadi pemarah. Itu ilmu. Jadi udah doa, belajar. Ini nggak cukup nih. Ceramah saya ini cuma bisa membuat mau. Ini tidak cukup. Cuma iya saya cuma itu. Udah, ini harus belajar. Bagaimana Rasulullah, para sahabat, bagaimana keuntungan la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagi musuh. Masya Allah. Nah itu panjang. Memang target saya sekarang cuma enlightenment. Ini saya harus punya gitu. Saya harus dapat ini nih. Makanya orang yang ingin memiliki sifat al-hilm al-ana harus banyak belajar. Belajar, nanti buka lihat di YouTube di mana tentang keutamaan menahan marah, keutamaan tidak tergesa-gesa. Nah, kalau sudah dapat ilmu, maka langkah keempat namanya mujahadah. Nah, inilah kuncinya, karena ada yang tahu. Coba, sabar tahu tidak? Sabar tahu tidak?
Sudah sabar dulu. Kuda tahu? Tahu kuda? Bisa berkuda tidak? Tidak. Beda kapling antara tahu dan bisa. Tahu dengan bisa jauh, Pak. Ada satu yang harus dijalani, namanya paham. Tahu, bisa, nggak bisa ini dari tahu ke bisa nggak bisa. Harus ada tengahnya dulu, paham. Paham itu hanya dengan belajar. Apa ciri orang paham? Bisa menjelaskan. Orang tahu tidak bisa menjelaskan. Tapi paham bisa menjelaskan. Nah, dari paham ke bisa itu udah dekat. Tinggal dia berlatih, bermujahadah. Maaf ya, cerita kuda dikit boleh ya, karena di sini ada kuda. Tahu kuda? Paham kuda? Tidak. Nah, kalau belum paham harus belajar. Di sini santri semua wajib belajar berkuda dan memanah. Sebelum belajar naik kuda, ngarit dulu. Belajar ngarit, kuda ngarit, ngasih makan supaya kenal sama sifat kuda. Kemudian memandiin kudanya, membersihin kakinya, membersihkan kandangnya. Jadi kenal, ngerti bagaimana mata kuda. Tahu nggak kalau kuda sayang ke kita matanya gimana? Sayu. Apalagi kalau merem, tidur dia. Kalau kuda di samping kita merem, dia tuh aman. Terus telinga biasa ke depan. Kalau udah ke belakang, nah itu dia siap ngegigit. Terus kalau dia suka ke kita, kuda tuh monyongin, bukan monyongin dia memajukan bibirnya. Kalau dia udah mau nyium tangan kita, apalagi ngejilat ini kita, oh itu udah merasa aman. Kelihatan kakinya, nanti dia akan santai, itu merasa aman. Tapi kalau kuda matanya udah begini, telinganya ke belakang, itu jangan coba-coba. Terus oleh kita dikagetin dari belakang, hei kuda. Biasanya kuda akan memberikan kenang-kenangan, namanya cap kaki kuda. Tapi sehebat apapun paham kuda, kalau tidak berlatih tidak bisa. Syarat berkuda itu berani, tidak ragu-ragu, waspada, tidak mudah panik. Ini syarat 4 untuk bisa berkuda. Kalau nggak berani nggak. Nah sama dalam hidup juga, menggunakan kuda aja perlu latihan, apalagi mengendalikan nafsu. Jelas Mak? Latih. Sekarang yang kecil-kecil jangan bereaksi. Caranya gimana? Diam. Nah kayak yang dikejerit barusan. Kalau orang, anak siapa sih? Padahal anak atasan dia, kan repot ya kan? Jangan mudah bereaksi. Kata kuncinya, kalau ada kejadian yang nggak enak, yang tidak sesuai harapan, yang menyakitkan, yang menjengkelkan, kata kuncinya latihan, diam. Ulangi, Diam. udah diam, nafas, tarik nafas dan keluarkan, ya, karena ditarik terus. Tarik nafas, pokoknya diam, tarik nafas sambil zikir. Apa zikirnya kalau jengkel? Astagfirullah. Itu mah kemarahan ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Salah bu. Zikirnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir. Justru saya gitu ke suami saya, kan suami saya marah, saya diam, a'udzubillahi minasyaitonir. Suami, memang saya setan. Kenapa marah? Dengerin dulu. Pelan ya, supaya nggak salah sangka, pelan. Jangan macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonir. Bukan dia setannya yang ngebisikin setan. Dia memang lagi rada mirip ya. Kalau berdua lagi marahan,
maka wiridnya bukan a'udzubillah tapi na'udzubillah. Na'udzubillahi minasyaitan. Kami, nah kalau A saya, na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya. Kenapa para malaikat begitu, Pak? Jawab. Kita lagi mengamalkan. Kalau disunahkan tuh pindah posisi. Misalkan kita lagi jengkel nih, lagi marah. Tuh, ya. Jangan bicara. Itu rumusnya. 5 detik saja. Tiap detik berlalu, dengar ya. Tiap detik berlalu yang diisi dengan nafas, zikir, itu kemarahan kita turun, Pak. Tak, tak. 5 detik masih marah, diam lagi, turun. Enggak harus segala dijawab seketika. Dengar ya, baik-baik. Tapi saya tidak salah, diam. Istri saya kalau saya diam, kenapa kamu diam aja, Pak? Diam. Kalau bisa ini dilakukan, Bapak lihat, beda. Tiap detik itu kemarahan kita turun dan akal sehat kita, kejernihan kita naik. Itu yang kita cari. Kalau reaksi cepat, ingat wal al-ajala minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Ada reaktif, ada responsif. Kalau reaktif kayak otomatis. Ibu teh gimana? Bapak aja yang benar. Jangan gitu dong sama suami. Suami yang bagaimana dulu. Nabi kan gak pernah kayak gitu. Emang Bapak Nabi? Emang Bapak Nabi? Ini emang kamu Siti Aisyah? Gitu. Bapak teh capek, Bu. Emang jadi wanita gak capek? Saya hamil, saya melahirkan. Apa hamil apa? Hah? Mau ngapain kayak gini? Mau ngapain coba? Diam, Pak. Pak, jawab dong, Pak. Kenapa diam aja? Iya, Bu, saya sedang merenungkan perkataan Ibu. Banyak yang harus saya perbaiki pada diri saya. Tuh, untung kalau Papa bisa mengerti. Saya semakin paham betapa beratnya tugas seorang istri. Alhamdulillah, sebetulnya saya tuh kuat, Pak. Serius. Sekarang sebaliknya, suami marah. Bapak tuh capek, Bu, gak gampang nyari duit. Ibu mah dikasih segini aja, kok cuma segini? Yang benar, Ibu belum nyobain beratnya jadi seorang lelaki. Iya. Tarik nafas. Oh, bisa dilihatin. Ngerti gak sih, Bu? Iya. Saya sedang merenungkan betapa beratnya jadi seorang kepala keluarga. Pergi pagi, pulang malam demi keluarga. Ya Allah, maafkan saya, Pak, saya kurang bisa memahami. Sebetulnya apa itu tidak memerlukan penghargaan. Asal kalian bisa paham aja udah lega. Iya, sekarang saya makin paham. Lihat dulu kan, sebetulnya ada lebihannya. Namanya responsif. Kalau orang responsif itu berusaha memahami orang lain. Kalau orang reaktif itu ingin dipahami gitu. Jelas? Jelas tidak nih? Orang yang jadi masalah tuh pahami dong saya. Nah, itu masalah. Orang yang bijaksana, yang al-hilm dan al-anah memahami. Ada ibu-ibu punya pembantu khadimat baru dari kampung. Bi, itu bak kosong. Isian dalam bahasa Sunda. Isian diisi. Terus ibu pergi lagi. Pas balik, lagi apa di dalam bak? Rupanya persepsinya disangka isian tuh disangka si bibi yang masuk ke bak. Jadi dia bibi itu di dalam bak. Gak boleh marah, Pak. Pahami, mungkin kita
salah memberikan instruksi. Dan si bibi juga bingung, kenapa disuruh ngesian banget. Tahan, tarik nafas, ganti posisi, zikir A'udzubillahi minasyaitonir. Tidak harus segera dijawab, ya. Kata kuncinya adalah diam, pause, diberi jeda. Kalau ini lulus, kesana lebih mudah. Karena sabar itu datangnya pada pukulan pertama. Jadi orang itu biasanya bereaksi. Nah, otomatis inilah yang merusak. Jelas ya Bu ya? Halo. Jadi kalau di bis nanti ada yang buang angin bagaimana? Diam. Tarik nafas. Bau. Pada marah-marah ya kan. Ternyata yang buang ini ketua pengajian. Gimana? Langsung pahami ini berangkat dari mana tadi? Dari Bekasi jam berapa ya kan? Masuk angin, PPO udah habis 2 botol ya kan? Ya pahamilah. Memahami itu enak Pak. Memahami itu akan bijaksana. Orang yang berat itu yang ingin dipahami. Jelas ya? Nah itu aja sih intinya, nggak rumit-rumit amat. Jeda itu. Dia tidak perlu segala dijelaskan. Kalau orang lagi marah, kita menjelaskan dia nggak siap, nggak mau tahu. Kalau orang lagi marah, dengar ya, tugas kita adalah bukan menjawab, tapi membantu meredakan kemarahan. Kalau orang lagi emosi, kita ngomong benar tetap salah, ya kan? Mendingan diam. Jawab dong Bu, jawab dong Bu. Kenapa diam aja? Diam aja dulu kalau masih jengkel. Coba lihat ya, mana lelaki yang kira-kira berwibawa. Dengerin lelaki. Ada orang marah misalkan, baru marah, Pak, yang benar dong jadi orang tua tuh. Apa kamu ngomong? Kamu mau apa? Umur kamu masih muda kayak gitu. Ini ngomong lagi. Tapi ketika ada yang bicara, Pak, jadi teladan dong, jadi contoh, jangan merokok sembarangan kayak gitu. Padahal kita nggak ngerokok, ya, hanya kena bau rokok. Terus lihat, tenang. Bapak jadi orang tua tuh yang benar. Kalau nggak bisa ngasih contoh baik, jangan ngasih contoh jelek. Badan bapak bau rokok, artinya bapak perokok. Padahal kita bukan perokok. Tenang aja dulu. Selesai bicara, sesudah dia tahan. Kalau kita lagi jengkel, alhamdulillah saya bukan perokok. Tadi saya lagi nolong orang di ruangan yang pingsan di ruangan khusus untuk merokok. Jadi asapnya ke tubuh saya. Alasan si bapak merokok ya. Cepet dia. Makanya tidak harus segala dijelasin. Dengar ya, kalau orang udah sebel ke kita, udah punya pikiran jelek tentang kita, dijelasin juga nggak perlu. Dia tetap sebel ke kita. Orang udah senang ke kita jelasin, kalau dijelasin juga udah senang ya kan? Nggak tahu pelajaran ini baik atau cocok atau enggak, tapi ini akan manfaat. Kata kuncinya sederhana, tapi prakteknya harus dilatih. Yang kecil-kecil aja dilatih. Misal ya, nak bangun nak, jangan itu nggak ngomong tapi ini gayung sama WA udah dibaca WA kita. Di sana contreng biru 2, di atasnya only name, tapi nggak dijawab. Cari 1001 alasan berbaik sama kamu. Mungkin lagi sibuk, mungkin udah balas tapi lupa nge-send. Berapa kali kita kayak gitu ya kan? Atau udah di-send tapi tidak terkirim.
pulsanya kurang. Mending hibur diri dengan berbaik sangka. Mau ngapain? Sakit hati, jengkel, pakai ngirim balas dong. Yang wajah merah, tanduk dua. Tenang aja lah, dunia mah baik-baik aja kok. Dulu aja gak ada WA, dunia baik-baik aja. Kenapa sekarang udah tersinggung? Betul tidak? Betul. Halo? Betul. Anak di rumah ada yang gak cocok, biasakan jangan reaktif. Bapak juga di jalan, ada motor, weh, kurang aja, ngapain lu? Ngapain? Dia mau ke toilet, Pak. Nanti bapak kejar sampai ke pom bensin. Mana tadi yang motor ini? Itu Pak, lagi di mana? Mana siapa? Iya Pak. Sini mau ikut. Rugi. Nggak usah reaktif kayak gitu. Setuju? Cool. Ini harus diminta ke Allah, harus pakai ilmu, harus latihan. Dari yang kecil-kecil belajar untuk tidak reaktif, ya. Nah, biasa. Tahan. Kata kuncinya cuma tahan. 5 detik, 10 detik itu aja sambil zikir. Ada pertanyaan silakan. Ini manfaat nggak sih ilmu ini? Rumah kita tuh bermasalah tuh karena ini. Di rumah tuh beli sofa baru mahal. Pak, jangan duduk di sana. Itu khusus buat dilihat. Gimana Bapak? Ngomong jangan balas jangan. Udah tinggal jongkok aja di depan sofa beres. Ini bukan. Apaan sih? Betul tidak sih? Istri misalkan, Pak, saya pakai baju yang mana ya Pak ya? Yang biru atau yang hijau? Yang hijau bagus Bu. Si Bapak mah nggak tahu yang biru yang bagus. Oh iya ya, udah gitu. Kelihatannya nanya, ini jawab. Ternyata pas keluar teh jadi merah. Ini kagak. Udah nanya, dijawab, dia milih sendiri keluar beda lagi. Pergi ke undangan, lagi di undangan, disikut misal ya. Pak, jaga pandangan. Kenapa melihat ibu-ibu itu? Enggak, jangan bohong. Bukan dia. Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Cakepan mana? Mending diam Pak. Kenapa Bapak melihatnya? Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Senyum aja. Sebab kalau kita jawab, atuh cakepan ibu, bohong. Karena beliau juga sadar. Ya kan? Udahlah, mending jawab dengan senyum aja. Paling nanti terus jawab senyum aja. Langsung aja ke musola. Beres. Halo? Tetek bengek duniawi ini jangan bikin mudah chat, mudah marah, ya? Setuju? Masakan, kaos kaki, apa? Sayang lah, sayang. Kita belum tentu panjang umur. Belum tentu masih lama hidup ini. Halo? Mau ngapain kita bangun rumah, nyawa rumah, segala diadain. Kalau di dalam marah-marah terus mau ngapain? Maafin. Sebelum orang minta maaf. Penutup. Ibu. Dengerin ya. Pak, mau nggak istri Bapak menjadi istri yang sangat bangga sama suami? Mau tidak? Mau. Sopan, menghargai suami. Mau? Kalau mau, kalau enggak kan jelas Pak, jangan bikin saya emosi kan? Mau tidak? Mau. Respect ke suami, nggak rewel. Mau? Nggak suka mungkin. Mau? Nih dengerin ilmunya ya. Diam.
ini penutup nih. Bu, kalau ibu bikin salah, maunya dimarah oleh suami, dimarah atau dicuekin atau dinasehati dengan lemah lembut? Apa? Dimarah mau tidak? Dicuekin mau tidak? Catat. Jangan dimarah, jangan dicuekin, nasihat lemah. Ibu dinasehatinya mau di depan anak-anak, di depan orang, atau secara pribadi? Catat. Kalau nasihati istri jangan di depan siapa sekali. Karena kalau di depan orang malu, merasa dipermalukan. Nasihatnya mau panjang lebar atau ringkas? Mau bertele-tele atau simpel? Catat. Ya, jangan bertele-tele. Makin ringkas makin bagus ya Bu ya. Mau ibu diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Mau diungkit-ungkit tidak? Jangan ngungkit-ngungkit. Catat ya. Fokus sama masalah yang ini. Jadi yang lalu dilupakan aja gitu Bu. Jadi kesalahan ibu yang lalu selain jangan diungkit, lupakan aja gitu. Belajar pikun, melupakan yang lalu. Belum selesai. Udah itu ibu kan salah ya, dinasihati lemah lembut. Mau nggak ibu dimaafkan suami? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat ya. Jadi maafkan istri sebelum minta maaf. Masya Allah, keinginan super bisa. Bu, kalau suami ibu kayak gitu, istri salah, senyum, tenang. Bu, maaf, kita ngobrol yuk di dalam. Bu, sebetulnya itu tidak bagus, banyak kebaikannya, apalagi kalau ibu tidak sering kentut di mana aja. Udah segitu, nggak bertele-tele. Tapi Pak, saya minta, nggak usah minta maaf, sudah saya maaf. Kalau suami kayak gitu Bu, gimana? Keren tidak? Gak marah-marah, bijaksana, mama, keren tidak? Belum selesai, udah gitu, ini sedikit ada tambahan. Udah dimaafkan, dikasih duit. Coba bangga tidak sama suami begitu? Keren tidak? Mau nurut tidak sama suami? Mau rewel tidak? Mau mungkin-mungkin tidak? Beres Pak. Nah, itu Ali Imran 134 Pak. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anil nas, memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah ditahan marah, dimaafkan, tambah lagi kebaikan lain. Teori mah gampang, ya kan? Kalau ibu sama suami gitu, nah, nggak mau ngaku ya, kita diam, ya, tarik nafas. Jadi Islam itu tidak cukup hanya tahu, harus paham dan harus mujahid. Ada pertanyaan silakan. Ibu silakan siapkan mikrofonnya. Sambil bersedekah boleh kan? Karena sedekah itu menambah keberkahan. 11.42 ya. Oke, silakan Bu. Maaf. Silakan adik-adik santri. Ada yang baru pertama kali datang ke sini? Ada? Jo? Oh, alhamdulillah. Ini namanya Eko Pesantren 1 ya Bu. Eko siapa sih? Eko Santoso? Bukan. Eko itu lingkungan hidup. Di sini 1 di atas, Eko Pesantren 2, ada 1 lagi di Kuningan, insya Allah sedang dibangun.
Silakan Bu, pertanyaan. Ada pertanyaannya mana? Lanjut.